bisa dipandu untuk warga di RW 7 untuk menentukan prioritas masalahnya. Dan untuk ibu-ibu yang sedang berada di sana, mungkin mohon bantuannya ya ibu-ibu, nanti membantu mahasiswa kami untuk menentukan prioritas masalah mana yang akan dijadikan prioritas, kemudian akan diberikan intervensi yang sesuai dengan masalah di sana. Mungkin dari saya cukup. Monggo silakan dilanjutkan. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah Ayu atas sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya dari Bu RW, Bu Sudartini. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Ibu pelaku usaha siswa kami yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan. Mari kita bersama-sama atas perkenannya kita untuk berkumpul di tempat ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari anak-anak bisa terlaksana, dan kami terima kasih sekali yang mana di RW 7 masih diperkenankan atau masih menjadi pilihan untuk melakukan praktek ya. Semoga apa yang dilaksanakan di RW 7 bisa bermanfaat bagi warga pelaku UMKM khususnya dan warga khususnya, dan berikut bisa menjadi bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua, dan apa yang diharapkan nanti bisa terwujud dan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Kiranya dari kami hanya itu, kurang dan lebih saya mohon maaf. Dengan berakhirnya kata-kata dari saya, untuk acara musyawarah warga resmi kita buka. Baik, terima kasih Bu RW, Bu Sudartini atas sambutannya dan juga beserta membuka secara simbolis kegiatan musyawarah warga pada pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyajian dan pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator yaitu Mbak Lutfi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Lutfi. Ibu-ibu atas waktunya sudah mau meluangkan di tengah kesibukannya hari ini nggih Bu nggih. Insya Allah nanti kita akan cepat ngoten. Izin menyampaikan saya moderator untuk materi kita di pagi hari ini. Jadi nanti Bu selama kita bermusyawarah nanti akan ada materi yang disampaikan dulu oleh Bu Yohana. Ini Bunya pematerinya. Nah, singkat saya perkenalkan beliau satu kelompok dengan kami mahasiswa keperawatan Undip, sedang menjalani profesi untuk saat ini komunitas ngoten nggih Bu, jadi di warga sini RT RW 7 sini. Nah, Ibu Yohana ini asalnya dari NTT. Beliau di NTT sudah bekerja di rumah sakit, berpengalaman juga bekerja di puskesmas. Jadi ketika menyampaikan materi nanti harapannya Bu Yohana bisa menyampaikan dengan baik dan maksimal dan bisa kita terima.
Itu singkat tentang biodatanya Bu Yohana, pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke materi musyawarah gitu nggih. Untuk Bu Yohana saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri sebagai moderator kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil data pengkajian kami di kelompok paguyuban KM Sekarwangi. Dengan tema asuhan keperawatan komunitas paguyuban kampung tematik Sekarwangi di RW Kelurahan Gudang Payung, Banyuwangi, Semarang. Pada saat saya mempresentasikan sebelum ini, saya minta Ibu dan Bapak untuk fokus mendengarkan, sehingga yang saya sampaikan ketika ada hal kurang jelas atau kurang dimengerti, nanti saat diskusi baru kita mendiskusikan. Kelompok kami ada peserta kami ada 10 orang, ada Pak Rahmat Agung, ada Pak Khairul Fatah, Risa Putri, Anggreni, Rita Permatasari, Hidayah, Justina, dan Rizky, saya sendiri Yohana, ada Siti Ramawati, dan Denny Widya Putri. Bagian data. Yang pertama tentang diagnosis sosial. Di sini poin pertama, distribusi frekuensi status anggota paguyuban Sekarwangi dalam keluarga. Dalam diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota paguyuban Sekarwangi merupakan seorang istri dalam keluarga sebanyak 70%. Yang berikutnya untuk diagram menunjukkan bahwa mayoritas anggota paguyuban Sekarwangi antara 41 sampai dengan 61 sebanyak 56%. Untuk distribusi frekuensi status aktifan anggota paguyuban, di sini diperoleh bahwa ada 13 orang yang tidak aktif dalam kegiatan paguyuban Sekarwangi dan 33 anggota aktif. Yang berikutnya tentang distribusi frekuensi keterlibatan anggota paguyuban Sekarwangi. Saya lagi menjelaskan bahwa mayoritas malah mengalami kecemasan frekuensi faktor tersebut terasa paguyuban Sekarwangi. Yang mengalami kecemasan oleh data bahwa kegiatan yang dilakukan di adalah atau dan enam. Berikut distribusi yang kerja anggota paguyuban Sekarwangi. Mulai produksi pagi hari bahwa dalam sehari mayoritas
menyediakan 50% anggota paguyuban dapat mempraktekkan cara cuci tangan yang benar dengan menggunakan 6 langkah. Untuk distribusi frekuensi melakukan cuci tangan anggota paguyuban Sarwangi menggambarkan bahwa 53 anggota paguyuban melaksanakan cuci tangan ketika sebelum makan. Ini juga menjelaskan menggambarkan bahwa mayoritas anggota paguyuban tidak menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah sebesar 83%. Ini yang berikutnya diagram menggambarkan bahwa mayoritas anggota Paguyuban mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebesar 60%. untuk distribusi frekuensi penggunaan masker Saat di luar rumah untuk anggota paguyuban bahwa mayoritas anggota paguyuban Sarwangi sebesar 53% memakai masker saat di luar rumah. Terus berikutnya masker yang dipakai anggota paguyuban Sarwangi menggunakan masker Sarwangi sebesar 8%. Kegiatan yang dihadir anggota paguyuban Sarwangi menunjukkan bahwa 100% anggota paguyuban Sarwangi menghadiri kegiatan di luar rumah, baik untuk pasien psikoterapi maupun senam. Yang berikutnya diagnosis yang keempat ya, diagnosis edukasi dan organisasi. Yang pertama, distribusi penyuluhan kesehatan yang pernah didapat oleh anggota paguyuban Sarwangi. Sarwangi. Di sini menunjukkan hasil anggota paguyuban Sarwangi mayoritas sudah pernah mendapat penyuluhan terkait pencegahan COVID-19 sebanyak 40%. Distribusi penyuluhan kesehatan yang pernah didapat oleh anggota Distribusi berdasarkan penyuluhan kesehatan yang pernah didapat oleh anggota paguyuban didapat hasil sebanyak 40% atau 12 orang warga UMKM Sarwangi sudah pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan COVID-19. Sedangkan 10% yang lainnya pernah mendapat penyuluhan mengenai vaksinasi COVID-19. Penyuluhan yang tema lainnya juga pernah didapat sebanyak 27%. Warga UMKM Sarwangi, namun ternyata masih ada sebanyak 23% warga yang UMKM Sarwangi yang belum pernah mendapat penyuluhan kesehatan apapun. Yang ketiga, distribusi frekuensi fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan oleh anggota paguyuban Sarwangi. Di sini hasilnya sebanyak 57% atau 17 orang warga UMKM Sarwangi lebih memilih pengobatan dari dokter dibandingkan pengobatan tradisional. Selanjutnya tentang distribusi frekuensi transportasi yang digunakan di fasilitas pelayanan. Didapat hasil sebanyak 87% atau 26 orang warga UMKM Sarwangi menggunakan kendaraan motor ketika menuju fasilitas kesehatan untuk melakukan pengobatan. Yang berikut tentang frekuensi penyuluhan kesehatan tentang pencegahan COVID. Di sini hasil mayoritasnya sebanyak 60% mampu menyebutkan 2-3 cara pencegahan COVID-19. Yang kelima tentang diagnosis, administrasi dan kebijakan. Untuk frekuensi asuransi kesehatan yang dimiliki oleh anggota, dapatkan hasil sebesar 100%. Anggota paguyuban Sarwangi mengatakan memiliki asuransi kesehatan berupa asuransi BPJS
dan tidak ada responden yang tidak memiliki asuransi non BPJS. Yang berikutnya, distribusi frekuensi kepuasan anggota paguyuban Sarwangi dengan fasilitas kesehatan. Di sini menggambarkan hasilnya mayoritas anggota paguyuban sebesar 97% mengatakan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang berikut distribusi frekuensi melakukan pemeriksaan kesehatan anggota paguyuban. Di sini menggambarkan bahwa mayoritas anggota paguyuban Sekarwangi sebesar 90% mengatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Cara pelaksanaan pelayanan kesehatan anggota paguyuban Sekarwangi di hasil kajian kami mengatakan anggota paguyuban Sekarwangi sebesar 91% mengatakan tidak ada cara untuk mengatasi kendala dikarenakan anggota paguyuban Sekarwangi tersebut tidak memiliki kendala saat melaksanakan pelayanan kesehatan. Data fokus di sini kami ada mengambil dua data fokus. Yang pertama, mayoritas klien masih kurang meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan. Yang kedua, sebagian klien belum mengetahui jelas tentang peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Yang ketiga, hasil wawancara klien mengatakan bahwa tidak ada program dari tim kesehatan, hanya kepatuhan protokol kesehatan masih kurang. Jadi di sini dari kami mengangkat permasalahannya itu manajemen kesehatan komunitas yang tidak efektif. Yang berikut data fokus yang kedua, sebagian klien mengeluh lelah karena jam kerjanya berlebihan, khusus di malam hari. Yang kedua, sebagian klien mengatakan jam tidurnya kurang sehingga tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin. Hasil wawancara seluruh klien mengatakan aktivitas bekerja banyak di malam hari. Masalah yang kami ketemu pada saat wawancara yaitu keletihan pada komunitas. Prioritas masalah pertama, manajemen kesehatan komunitas yang efektif berhubungan dengan risiko masalah penyakit itu sejumlah 53%. Korbannya silakan. Yang kami teliti pada komunitas membuat yang 50% mengorbankan sejarah. Untuk di sini saya memperhatikan nanti yang akan moderator ada dua masalah, yaitu manajemen kesehatan efektif dan pelatihan pada komunitas. Nanti diharapkan oleh moderator untuk mempresentasikan kegiatan nanti dilakukan foto-foto. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Sangat siap. Baik, terima kasih Ibu Yo atas pemaparan datanya. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan ya Bu pemaparan data dari Ibu Yohana, bahwa data tersebut kami dapatkan setelah wawancara dengan sowan ke rumah ibu-ibu nggih. Kalau ibu-ibu ditamuni mbak-mbak mahasiswanya, nah itu kami mencari dan mendapatkan data dari situ. Dari kami tanya-tanya pas sowan ke rumah ibu-ibu, didapatkan dua masalah yang sangat menonjol gitu Bu, yang umumnya terjadi di warga paguyuban UMKM Sekarwangi ini, yaitu yang pertama tadi adalah tentang manajemen kesehatan tidak efektif. Maksudnya ini apa? Manajemen kesehatan tidak efektif itu ya tentang kepatuhan kita, seberapa sering untuk cuci tangan,
ternyata kalau dolan ning omahe tangga niki sok-sokan lali nggawa masker. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bu, tentang cara kita mengatur kesehatan di kehidupan kita, di rumah tangga kita gitu. Nah, yang kedua adalah masalah yang umum, bahkan saya kira tidak hanya terjadi di ibu-ibu paguyuban UMKM Sekarwangi gitu ya, adalah kelelahan. Namanya juga kerja ya Bu, ya pasti lelah. Apalagi ibu-ibu ini kami tahu ada yang jam kerjanya tengah malam baru buat, tengah malam udah harus bangun untuk melanjutkan kembali packing dan yang lain sebagainya. Nah, kami Bu dari teman-teman mahasiswa itu bermaksud ingin memberikan sebuah solusi gitu Bu terkait dua masalah itu tadi, dengan harapan adanya sebuah peningkatan tentang kualitas kesehatan dan kualitas hidup di ibu-ibu paguyuban UMKM Sekarwangi ini. Wonten Ibu kurang lebih tadi inti dari materi kita. Nah, untuk saat ini saya monggo persilakan ibu-ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo lho Bu. Tanya apa? Oke. Diskusi saja Bu nanti kita. Usul boleh ya? Nggih, usul. Usul saran. Nggih. Ibu RW mungkin. Mungkin Ibu, bagaimana cara mengatasi lelah di malam hari mungkin? Mengatasi makanan mungkin? Ada yang ditanyakan, ada yang mau ditanyakan. Ya Bu. Nah, saya gantung Ibu. Kan tadi berdasarkan materi yang sampun dipaparkan, kita mendapat dua masalah. Nah, kira-kira dari dua persoalan itu tadi, ibu-ibu itu pengen kita ada kegiatan apa gitu untuk mengatasinya. Benar yang dikatakan Bu Erwi, kira-kira apa ya? Selain piknik. Apa Ibu? Oh, piknik gratis. Benar. Ada lagi mungkin senam Mbak, seminggu terus gitu. Asik itu begai Mbak. Sosialisasi lagi. Iya. Atau sosialisasi lagi atau bagaimana Ibu? Iya. Kira-kira yang menurut Mbak ini pas untuk kita mengikuti aja kita bagaimana? Oh, ngaten gitu nggih. Kalau dikali nanti malah tingkat Oh, nggih, leres. Dari Mbak mahasiswa ada yang membantu menjawab atau langsung saya? kiranya programnya pas. Nah, nggih Bu. Baik, jika tidak ada yang usulan lagi dan tadi kami diminta untuk menjembatani ngoten Ibu. Untuk yang masalah pertama kan manajemen kesehatan. Kita kan masih tapi alangkah baiknya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk kesehatan kita. Nah, karena kan gini Bu, ada nih Ibu A tidak cuci tangan, itu karena apa kan kita tidak boleh apa ya Bu ya, tidak boleh menuduh oh ibu ini ora cuci tangan ki anjen wong bandel atau oh ibu ini ora cuci tangan ki anjen wong wis sepuh kok gak ngerti. Nah, kan kita kan tidak tahu masing-masing dan kita tidak saatnya melakukan protokol kesehatan itu karena apa. Dan maka itu yang pertama ingin kami tawarkan adalah kami ingin memberikan ini Bu sosialisasi dulu. Jadi ayo kita bersama-sama kita mulai lagi Kita terapkan pengetahuan kita
bahwa ternyata untuk cuci tangan tuh ada ilmunya seperti ini. Nah, nanti kita juga kasih kapan saja sih waktu untuk mencuci tangan itu gitu Bu. Jadi yang pertama kita adakan pendidikan kesehatan atau sosialisasi ngoten. Nanti seperti ini Bu, metodenya itu pemaparan materi dan juga nanti kita praktik bareng. Kita praktikkan cara cuci tangan, nanti kita kasih tahu kapan saja waktunya, gitu kurang lebih Bu. Ataupun termasuk penggunaan masker gitu. Nanti semisal ibu-ibunya ada yang tanya, Mbak caranya bin ora lalinan bawa masker ki piye gitu. Nah, nanti kalau misalnya disepakati, nanti kita tentukan di materi yang selanjutnya. Bagaimana Ibu untuk yang pertama itu? Apakah bisa disetujui? Oh iya Bu, nanti kalau misal kan ini ya Bu ya, untuk berkumpul seperti ini memang membutuhkan niat yang lebih gitu dengan kesibukan ibu-ibu. Nanti dari teman-teman mahasiswa bisa datang ke rumah ibunya masing-masing, mungkin sekaligus mengajarkan ke satu keluarganya Bu. Jadi aman Bu, nggak kumpul-kumpul. Bagaimana ibu-ibu? Setuju? Nggih, nanti kami yang datang ke rumah masing-masing Bu. Pripun Bu, setuju nggih? Setuju. Nah, itu tadi salah satunya sudah kita tentukan nggih Bu nggih, untuk nanti kita ajarkan ke rumah ibu masing-masing. Untuk selanjutnya ini tadi kan ada dua masalah Bu, tentang ketidakpatuhan itu, manajemennya yang kurang bagus, pengaturannya yang kurang bagus, sama keletihan ngoten nggih. Nah, ini kami tawarkan untuk ibu-ibu yang ingin kita selesaikan bersama-sama terlebih dahulu itu yang mana? Apakah yang kami ajarkan ini cara cuci tangannya kapan saja itu, atau kami yang bersama ibu-ibu prioritas waktunya mana yang perlu diselesaikan kira-kira ada usulan nggak dari ibu-ibunya yang kelelahan. Nah, kalau tentang kelelahan itu Bu, misal nih, kalau sangat lelah nilainya 9-10. Kalau lelah aja itu 6-8. Lelah 3-5. Terus gak sampai lelah 0-2. Kira-kira ibu tuh lelahnya di angka berapa? 1-10 itu. Berarti angkanya tinggi ya Bu. Iya. Ini Bu, dari teman saya tadi kan prioritasnya kesulitan atau kelelahan gitu. Nah, ini menurut Ibu untuk menentukan B atau tingkat keseriusan masalahnya ini, menurut Ibu untuk kelelahan sendiri itu penting banget buat diselesaikan atau enggak? Misal nih, kalau saya masih 3-10 itu sangat serius, sangat penting untuk segera diselesaikan. Terus
Oh, satu lagi Bu, tadi yang katakan yang katakan itu penting aja sama tadi kayak tadi penting, sangat penting, penting, cukup atau tidak penting. Berarti pinter Bu, 9 semua. Terus untuk yang keletihan ini Bu, saya tawarkan dulu, pengen ada usulan enggak? Pengen jiki enggak? Ngono koyo sing tahu tak ngerti ning apa gitu misalnya. Atau dari kami. Monggo deh ibu-ibu dulu. Oh, nggih. Oh, nggih, siap Bu. Oke. Nah, jadi Bu untuk yang keletihan ini kalau dari kami rencananya ini kami usul nggih Bu nggih, nanti kita sepakati atau enggak gitu. Nanti kami memberikan namanya terapi relaksasi otot. Nah, otot. Kan nggih menawine Ibu ada gambaran gitu. Tenang Mbak, ayo bareng-bareng gitu. Oh, oke. Nggih. Oh, senam ekonomi nggih. Nah, untuk pelaksanaannya juga oh iya. Benar Bu, benar. Nah, untuk pelaksanaannya ini nanti di antara dua ini akan kami prioritaskan gitu ya Bu, mana yang tadi nanti kesepakatan kita berdasarkan poin ini Ibu, mana yang akan dilaksanakan dahulu, tapi dua-duanya akan tetap kami laksanakan. Nah, dan dua-duanya kami nanti soal ke rumah Ibu. Jadi untuk bungkusi pesanannya aman Bu. Itu Bu, nggih. Nah, untuk tawaran yang dari kami tentang relaksasi otot itu disetujui apa enten usulan sing ya lain Bu. Ya, jadi nanti kami sembari mengajarkan. Dan ini Bu, nanti kan kami ke rumahnya ibu-ibu soalnya untuk pelaksanaannya. Jadi harapannya setelah kami ajarkan itu, setelah kami selesai di komunitas pabrik Bandung sekarang ini, untuk selanjutnya pun ibu-ibu tetap bisa menerapkan sendiri gitu. Sosok enggak ya mesti sendiri. Iya. Atau usul yang lain Bu? ya disetujui Bu. Ya disetujui Bu. Setuju. Kalau disetujui Bu mau dimasuk gitu. Kalau disetujui Bu mau dimasuk ya. Tadi kan yang pertama untuk manajemen kesehatan itu kita mau jadi kayak sosialisasi seperti itu. Nah ini untuk menentukan efektivitas kita kan. Menurut Ibu nih, Nah menurut Ibu nih kalau kita cuma kayak misal nih caranya tuh harusnya kayak gini, yang kayak gini kita nyampe ini dan nanti kita laksanain bareng-bareng itu efektif nggak untuk prakteknya itu apa? Masuk apa ya? Gimana ya? masuk atau enggak untuk mengatasi masalah kepatuhan ibu manajemen. nah ini kalau MKS ini kira-kira efektif atau masuk atau enggak itu dari kalau saya kasih saya tadi Bu kalau saya soalnya kalau saya kasih 9 sampai 10 itu
sama keluarganya. Nah nanti juga kita kasih ini di Bu, apa namanya, tempelan saat mencuci tangan, setelah pergi, sebelum makan. Nah nanti ditempel di temboknya Bu, biar ingat gitu. Oh ngerti, oh iya cuci tangan. Orang kita cuci tangan juga sabun ibu, tapi cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah kira-kira dengan cara yang seperti itu tuh cukup ampuh nopo mboten Bu untuk membuat peningkatan apa kepatuhan ibu-ibu dan keluarga ini untuk melakukan yang kita ajarkan itu tadi. Sangat efektif gitu. Angkanya dari berapa ini tadi Bu? Dari 1 sampai 10 Bu. Efektifnya dianggap Nanti antara ini ya Bu, manajemen yang tadi ngajarin pendidikan kesehatan, sosialisasi sama nanti ngajarin itu yang itu priorisasi nanti di kota Bu, yang paling banyak itu nanti kita jadiin paling penting dilaksanakan dulu. Jadi nanti antara nilainya manajemen sama penelitian itu harus ada yang lebih tinggi. Nah menurut Ibu yang pertama yang sosialisasi yang mana? efektifnya itu berapa? 1 sampai 10. Kalau tadi ke rumah diajarkan Untuk mengatasi kelebihan itu nilainya skor total 10. Oh yang untuk manajemen kesehatan 9. setuju Ibu. Berarti dari nilai ini kalau kami total ada 29 dan 28 G. Berarti lebih banyak nilainya yang nomor 2 yaitu tentang kelebihan. Nanti dari total skor ini dari nilainya yang akan kami laksanakan terlebih dahulu berarti yang untuk mengatasi keletihan itu tadi Bu, yang terapi relaksasi. Nah setelah itu baru nanti kami mengajarkan prakteknya tentang cuci tangan. Mata Ibu setuju nggih? Harusnya dari situ. Nah, ini untuk kesepakatan waktu karena ini kan kita kan ini ya Bu ya, datang nanti ke rumahnya masing-masing. Niku mangke menyesuaikan ibunya di chat sama bapaknya yang ke rumahnya masing-masing atau kita sepakat di sini langsung Bu. Akan sesuai dengan wawancara. Heeh, ya kan lapor ya apa? Nggih, hasil lapor ya nggih. Mboten apa nggih Bu, mangke di chat kali masing-masing nggih. Nggih. Iya. Makanya kalau saya meeting berarti harus kita pelajari bersama. Nah, biar tidak terlalu lama gitu nggih, karena ini adalah prioritas kita yang sudah kita tentukan bersama. Kalau waktu pelaksanaannya itu pekan besok Bu, mungkin minggu depan, tapi untuk dirinya apa nanti kesepakatan lagi sama Mbak. Atau nggih Bu nggih? Menyesuaikan ya. Nggih, menyesuaikan, tapi memang di dalam periode waktu kesepakatan. Ibu, Kita sudah berusaha untuk menentukan prioritas terus solusi dari masalah yang kita alami bersama. Untuk kehidupan sehari-hari kan kita menjalani ya udah kerja ya kerja, ya dari panganan ke panganan, nggak terasa gitu waktunya, tapi nggak merasa semuanya tuh baik-baik saja gitu. Tapi ketika kita gali lebih dalam, kita berkumpul seperti ini ternyata ada masalah yang kita rasakan bersama. Dan alangkah lebih baiknya ketika persoalan itu memang kita atasi juga. Atau gitu ya. Untuk itu dari saya moderator saya cukupkan, dan setelah ini saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Lutfi sudah memimpin jalannya diskusi. Untuk selanjutnya satu lagi atau Khairul Fatah, silakan untuk membacakan dari musyawarah warga atau kesimpulan pada pagi hari ini.
yang insya Allah akan dilaksanakan untuk kesimpulannya sudah Terima kasih Ata sudah membacakan kesimpulan dari acara musyawarah warga pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya acara adalah penutup. Terima kasih untuk Pak Roma Yulianto SH, Bu Nasidah Ayu SK, Pak Muhammad Muin SK KMS Megakom, dan juga Ibu RW Bu Sri Sudardini, Bu Ketua UMKM Bu Sriani, dan juga Ibu-Ibu UMKM paguyuban yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan banyak kesalahan dari kami. Saya tutup acara musyawarah warga pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. yang sudah ditunggu pesanannya boleh melanjutkan aktivitasnya. Monggo Bu. Oke, atas suwun Mbak. Monggo Bu. Ya, Dek. Maaf Pak Muin, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dievaluasi Pak? Oh ya, makasih ya Pak ya. Ya, makasih. Umar sana mana ya? Barusan keluar. Oh iya. Umar sana.